Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Kekeringan di Penajam Pasar Utara menyebabkan pemerintah setempat menetapkan status darurat. Warga Sumberjo, Balikpapan menuntut lahannya. Di sisi lain, TNI memastikan lahan tersebut bersertifikat atas nama TNI AD. Atasi kesulitan buang sampah, warga Lok Bahu, Samarinda mendirikan TPS secara swadaya. Warga Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda tidak lagi kesulitan membuang sampah. Ini setelah sejumlah warga berswadaya mendirikan tempat pembuangan sementara di Jalan Nusyirwan Ismail. Ya, Mas tadi bilangnya separuh aja, Mas, kok penuh? Itu ada lagi. Ketua RT 15 Ahmad Hadri menyatakan lahan ini merupakan pinjaman dari pemilik. Ini dinilai sangat membantu karena sebelumnya letak pembuangan sampah jauh dari permukiman. Habis materai. Hadri. Jadi alasan untuk membuat TPS sementara ini karena warga kebingungan untuk membuang sampah. Jadi kalau ke Daksa mereka kejauhan dan lagi ada dikenakan biaya ya untuk operasional mereka di sana. Jadi spontanitas kami sama Babin Pak Sulis berpikirnya kayak apa mengatasi supaya keluhan warga ini teratasi. Alhamdulillah ada orang yang berbaik hati untuk meminjami lahan ini. Hal yang sama diutarakan warga. Mereka senang karena tidak lagi kesulitan membuang sampah. RT 15. Sebelumnya buang sampah di mana, Bu? Ada kesulitan nggak? TPS Daksa? Oh, sebelah situ. Jauh nggak jaraknya dari sana, Bu? Dari sini ke sana? Nggak juga ya. Dengan adanya TPS ini gimana menurut Ibu? Lebih dekat atau gimana? Lebih dekat ya. Kalau yang di sana itu yang resmi kah atau yang anu, Bu? Yang ini kan, Pak. Ya, yang sebelah kiri itu kan? Iya. Itu kan dilarang itu ada tulisannya. Ya, sebelumnya kan tidak dilarang. Oh, sebelumnya dari larang. Sekarang sudah dilarang. Yang setelah dilarang, saya buang di Tengkawang. Tengkawang, jauh ya? Jauh banget. Camat Sungai Kunjang, Dwi Siti Norbayah berharap lokasi pembuangan sementara ini bisa dimanfaatkan menjadi sumber mata pencaharian dengan mengumpulkan sampah plastik yang bisa didaur ulang. Jadi saya berharap tempat ini bukan tempat pembuangan sampah biasa, tapi nanti bisa dipilah-pilah karena sebagian sampah ini memang masih bisa dipergunakan untuk didaur ulang. Baik itu berupa botol-botol aqua, botol plastik, dan sebagian untuk sampah kompos rumah tangganya mungkin bisa nanti dibuat pupuk organik ya. Jadi ini nanti dibuatlah satgas-satgas di RT masing-masing untuk bertugas di sini supaya nanti sampah ini bisa lebih bersih, tempat sampahnya lebih teratur sehingga masyarakat juga yang menggunakannya lebih nyaman. Pengelola tempat pembuangan sementara meminta pembuangan sampah dilakukan secara tertib agar kawasan tersebut tetap rapi. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Mobil perpustakaan keliling ini diserbu murid SDN 005 Jalan Urip Sumoharjo Sidomulyo, Samarinda Ilir. Mereka berebut untuk segera mendapatkan buku yang dipinjamkan secara gratis.
Melihat antusiasme para murid, Siti Salmah, Kepala SDN 005 senang. Kunjungan ini pun dinilai tepat karena berlangsung saat anak didik usai kerja bakti. Antusiasme ini terjadi karena kunjungan dari perpustakaan keliling baru pertama terjadi. Alhamdulillah pagi ini kami setelah gotong royong kerja bakti, kami kedatangan kunjungan perpustakaan keliling ke SD 005 Samarinda. Ini kunjungan yang sudah pernah dilakukan atau ini kunjungan rutin? Belum, baru ini dilakukan, baru hari Jumat ini dikunjungi sekolah kami. Baru kali ini ya? Ya. Kalau dilihat dari antusiasnya siswa ibu sendiri gimana, Bu? Aduh, antusias sekali nih. Ini baru sebagian, belum lagi yang kelas 6. Ini baru kelas berapa, Bu? Ini baru kelas 1, kelas 2, kelas 5. Kelas 5 yang hadir pagi ini ya? Hadir pagi ini. Buku apa? Yang nyaring? Buku apa? Komik nilai-nilai karakter bangsa. Oh, komik? Nilai-nilai karakter bangsa. Komik apa ini? Nilai-nilai karakter bangsa. Sudah pernah baca buku komik? Sudah pernah baca buku komik? Belum? Baru ini baca? Bisa bacanya? Bagus-bagus nggak gambarnya? Bagus-bagus. Petugas perpustakaan keliling menyatakan buku yang dibawa dalam kunjungannya kali ini 1000 judul. Buku yang disiapkan cukup beragam, mulai dari buku cerita bergambar hingga karya ilmiah. Kurang lebihnya berapa ratus? 1000-an lebih, Pak. 1000-an lebih ya? Rata-rata buku tentang apa ini, Pak? Umum sih, campur Mas, ada anak-anak, pertanian, segala. Buku-buku umum lah. Buku-buku umum ya? Kemudian mobil ini biasa keliling atau gimana prosedurnya? Biasa keliling tiap hari, Mas. Tiap hari ya? Sampai Jumat. Oh gitu. Ini khusus SD aja atau ada tingkatan lanjutan? Ada SD, TK, sama pesantren. Antusiasme peserta didik untuk membaca buku membuat pihak sekolah berharap perpustakaan keliling kembali berkunjung. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Belasan pengusaha asal Kazakhstan diajak oleh Duta Besar Indonesia melihat rencana pembangunan ibu kota negara Nusantara di Sepaku Penajam Pasir Utara. Di langkah awal mereka melihat rumah teknologi yang memuat rencana pembangunan ibu kota secara menyeluruh. Duta Besar Republik Indonesia untuk Kazakhstan, Muhammad Fajrul Rahman mengatakan, para delegasi ini datang untuk melihat pembangunan IKN. Dari sini mereka akan menentukan sikap terkait investasi yang akan mereka lakukan. Mereka datang ke sini ingin melihat secara langsung mana saja yang bisa mereka lakukan untuk berinvestasi. Apakah nanti gedung-gedung terkait dengan mall atau apartemen atau yang lainnya. Kan di sini ada 6 klaster kan ya. Ada klaster pemerintahan yang sekarang dibangun oleh BUMN dan nanti ada klaster yang lain, ada riset, education, ada yang macam-macam gitu ya, ada apartemen dan segala macam, dan mereka ingin masuk berinvestasi di sini. Mudah-mudahan ini sesuai yang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo. Deputi Transformasi Hijau dan Digital Pembangunan IKN, Profesor Muhammad Ali Berawi menyatakan, delegasi tertarik berinvestasi di bidang pembangunan perkantoran, perumahan, dan sarana publik.
mereka juga tertarik untuk investasi dan berpartisipasi di bidang mixed use, jadi perkantoran, perumahan, dan sarana public facilities. Jadi diharapkan dengan banyaknya ketertarikan dari semua pihak, terutama dari teman-teman investor, perusahaan-perusahaan dari luar negeri, ini meningkatkan percepatan penyelesaian pembangunan ibu kota negara Nusantara. Semakin banyaknya jumlah investor yang menanamkan modalnya, diyakini akan mempercepat proses pembangunan di ibu kota negara Nusantara. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Kita berusaha mengakui apa yang Allah telah lakukan kepada kita dan juga menginstruksikan area regarding the Pemirsa, berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.